Nah, setelah itu kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah ini bahasa-bahasa apa? Bukan bahasa-bahasa ya. Jadi, kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks eksposisi sehingga menjadi satu kesatuan teks eksposisi yang utuh. Yang pertama adalah menggunakan pronomina, kemudian menggunakan kalimat efektif, menggunakan konjungsi, banyak menggunakan kata kerja, kata sifat, dan menggunakan kata istilah. Kita akan kupas satu persatu. Dimulai dengan menggunakan pronomina. Ini ya. Nih, kaidah kebahasaan teks eksposisi menggunakan pronomina. Nah, pronomina ini atau kata ganti ini merupakan kata yang dipakai untuk mengganti orang. Nah, atau benda ya, seperti aku, engkau, dia, gitu ya. Nah, adapun ciri-ciri pronominanya, yang pertama mengacu pada nomina lain, artinya mengacu kepada benda lain, orang, benda lain gitu ya. Yang kedua, pronomina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina. Biasanya umumnya diduduki oleh suatu benda ya, bisa orang, begitu ya. Kemudian acuannya dapat berpindah karena bergantung pada pembicara atau penulis, pendengar atau pembaca, dan siapa atau siapa dibicarakan. Jadi di sini juga maksudnya tergantung pada kalimat dan maknanya, penempatannya ya. Nah, untuk dapat lebih jelas, Ibu akan menjelaskan selanjutnya. Nah, ada 3 jenis pronomina dalam bahasa Indonesia, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Kita kupas satu persatu. Pronomina persona ini pronomina yang dipakai untuk mengacu orang ya, bisa pada diri sendiri, kemudian dapat kepada diri orang lain, diri orang yang diajak bicara ataupun yang sedang dibicarakan. Nah, contohnya saya, aku, kau, kamu, dia, ia, mereka, kami. Contohnya ya, Ibu bernama Nining, tapi menggunakan kata ganti, misalnya saya. Saya pergi ke pasar. Nah, kata ganti dari Nining pergi ke pasar. Itu ya. Yang kedua, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk itu dibagi 3. Yang pertama umum, tempat, dan ihwal. Nah, kalau umum ini meliputi kata ini, itu, di sana, di situ, gitu ya. Kemudian penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia adalah sini atau sana. Aku ingin ke sana. Nah, jadi penunjuk ke sesuatu hal. Contohnya begitu ya. Nah, yang ketiga, pronomina penanya. Pronomina penanya ini adalah pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Untuk bertanya ya biasanya mengenai sesuatu apa saja, dilihat dari segi maknanya, dapat mengenai orang ya, barang, atau pilihan. Itu ada apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Contohnya, mengapa bencana dapat terjadi? Itu menggunakan pronomina penanya. Nah, kita kembali ke kaidah kebahasaan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah menggunakan kalimat efektif. Kita bahas ya. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif jika dari jumlah klausa dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama kalimat tunggal dan yang kedua kalimat majemuk. Apa itu ya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola atau satu klausa. Pola atau klausa itu artinya satu subjek dan satu predikat. Jadi klausa itu artinya hanya ada satu subjek dan hanya ada satu predikat. Itu satu klausa ya. Nah, dapat dilengkapi dengan objek, keterangan, pelengkap gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ini dia. Iwan melempar bola ke arah penonton. Nah, kita
analisis fungsi sintaksisnya ya. Maksud dari analisis fungsi sintaksis itu ialah tentang subjek, predikat, objeknya. Nah, Iwan di sini sebagai subjek. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali ya, subjek itu apa yang dibahas ya di dalam kalimat tersebut. Kemudian subjek itu dapat menjawab apa atau siapa. Contohnya ya, di sini siapa yang melempar bola? Nah, jawabannya Iwan. Sini ya, ini jadi pokok pembahasan di dalam kalimat ya, subjek itu. Biasanya sih berupa nomina, benda ya. Kemudian melempar. Nah, melempar ini predikat ya, karena ini melakukan sesuatu. Nah, bolanya itu objek. Mengapa objek? Karena di sini objek biasanya di ciri-cirinya itu ditandai dengan bisa dipasifkan atau bisa dipindahkan ke depan. Misalnya contohnya, jadi meskipun dipasifkan, dia masih memiliki makna. Contohnya, ini kan Iwan melempar bola ke arah penonton. Ya, jika dipasifkan, bolanya dilempar Iwan ke arah penonton. Jadi masih masuk akal kan ketika dipindahkan atau dipasifkan, itu ciri dari objek. Tetapi kalau misalnya pelengkap, itu tidak bisa dipindahkan atau dipasifkan. Ke arah penonton ini keterangan ya karena memiliki konjungsi. Konjungsi ke arah konjungsi ini ya, tempat. Kemudian, nah ini mengapa disebut tunggal? Karena subjek dan predikatnya hanya ada satu di dalam satu kalimat ini. Itu Iwan sebagai subjek dan melempar sebagai predikat. Nah, yang kedua, adik menulis cerita. Adiknya subjek, menulisnya predikat, dan ceritanya objek. Kita bisa dipasifkan ya. Cerita ditulis adik. Nah, ini ciri dari objek ya. Jangan sampai tertukar dengan pelengkap. Nah, selanjutnya, botol ini, subjek ya ini, berisi, ini predikat, parfum. Pelengkap. Mengapa pelengkap? Karena jika dipasifkan atau dibalikan posisinya, itu maknanya kurang jelas, kabur. Contohnya, parfum berisi botol. Kan tidak masuk akal ya? Jadi ini pelengkap. Jadi, nah selanjutnya, Bu Rizka, subjek adalah predikat, guru bahasa Indonesia, objek. Coba kita ubah posisinya, guru bahasa Indonesia adalah Bu Rizka. Maknanya masih ada ya, berarti ini objek. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, Dina sebagai subjek sedang belajar memanen predikat dan buah anggur pelengkap. Jadi, mengapa pelengkap? Karena ini tidak mungkin kalau misalnya buah anggur sedang belajar memanen Dina. Wah, itu maknanya tidak jelas ya. Nah, selanjutnya, kalimat majemuk. Nah, ini kebalikan dari kalimat tunggal. Tadi kalimat tunggal, polanya atau klausanya itu hanya satu. Tapi ini dua atau lebih. Jadi, klausa ini terdiri dari dua pola kalimat tunggal atau lebih. Jadi, artinya predikat dan subjeknya itu, klausanya itu lebih dari dua. Ya. Jadi, dilengkapi dengan konjungsi. Diberi bantuan dengan konjungsi. Nah, majemuk ini dibagi menjadi setara, bertingkat, dan campuran. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara ini adalah kalimat majemuk yang hubungan antar unsurnya memiliki kedudukan yang setara atau sederajat. Jadi, ini memiliki kedudukan yang sama ya. Nah, dapat menggunakan konjungsi dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu ya. Nah, Ibu berikan contoh. Ibu subjek membaca predikat majalah. Objek dan di sini ya, ini konjungsinya aku subjek membaca predikat dan
buku pelajaran itu sebagai objek. Nah, ini setara ya, setara, sederajat. Nah, yang kedua, nah ini ya, polanya ada dua, subjek predikatnya ada dua. Ini satu subjek, satu predikat, itu satu klausa ya. Nah, ini klausanya ada dua, karena subjek dan predikatnya ada dua. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, Iwan subjek melempar bola, sedangkan Ranti subjek menangkap predikat dan bola objek. Ini juga ya Iwan mendekati Siska, tetapi Siska beranjak lari. Selanjutnya. Nah, tadi kalimat majemuk setara. Sekarang ke majemuk bertingkat. Jadi, kalimat majemuk bertingkat ini, kalimat majemuk yang hubungannya itu antar usulnya itu memiliki kedudukan yang tidak sederajat. Jadi, ada yang kalimat utama dan ada juga kalimat sebagai penjelasnya. Gitu ya. Contohnya, bukan contoh. Jadi di sini ada majemuknya. Bertingkat ya, dapat digunakan konjungsi saat, ketika, yang, walaupun, sebab, karena, meskipun. Nah, contohnya, adik menangis. Ketika, nah ini ada konjungsinya, aku berada di kamar mandi. Nah, jadi adik menangis, kemudian dijelaskan lagi ini kalimat utamanya ya, adik menangis. Kemudian dijelaskan lagi dengan anak kalimat, ketika aku berada di kamar mandi.